Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya menyambut visitasi panel expert dari Lembaga Penjamin Kualitas Program Studi AKAS. Pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2022 ini, agenda panel expert AKAS dalam visitasi kali ini berfokus pada 6 program studi di FPIKUB serta kunjungan pada lab akademik dan lab lapang ke Sendang Biru. Seperti dijelaskan oleh Ketua Panitia AKAS FPIKUB Ade Yamindago berikut ini. Untuk hari ini agendanya adalah diskusi dengan tim manajemen fakultas, nanti insya Allah akan dihadiri juga oleh rektor. Selanjutnya para panel expert ini akan berkunjung ke LSIH, ke Perpustakaan Pusat, serta laboratorium-laboratorium yang ada di FPIKUB. Kemudian di siang hari akan berkunjung ke Marine Station yang lokasinya di Sendang Biru. Sedangkan untuk hari kedua itu para panel expert akan berdiskusi dengan tim dosen yang ada di 6 program studi. Selanjutnya akan dilaksanakan feedback, mendengarkan feedback dari panel expert mengenai hasil evaluasi mereka, baik yang dilaksanakan secara online maupun yang offline. Ya, jadi pertama AKAS ini akan mengevaluasi mengenai dokumen kesiapan kurikulum kita untuk diakreditasi internasional. Selanjutnya kami juga mengunggulkan laboratorium yang ada di FPIK. Kami menyiapkan 6 laboratorium yang ada di FPIK ditambah dengan 1 laboratorium lapang atau Marine Station yang berlokasi di Sendang Biru. Pemirsa, untuk memenuhi persyaratan akreditasi internasional AQUAS atau Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tonjolkan keunggulan laboratorium. Dekan FPIKUB Profesor Maftuj mengungkapkan laboratorium yang dikelola oleh FPIKUB adalah keunggulan dan penopang bagi Fakultas Ilmu Terapan tersebut. Kami menyampaikan bahwa internasional akreditasi AKAS ini sangat penting bagi FPIKUB untuk menjangkau internasionalisasi. Pasca kita dilakukan visitasi ini, bahkan sebelumnya di dalam rangka visitasi yang daring sudah pernah dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni yang lalu, dan kami sudah banyak mendapatkan masukan, bahkan kami juga terus melakukan satu proses pembenahan. Hari ini visitasi luring adalah untuk memastikan, untuk membuktikan bahwa memang betul FPIKUB mempunyai fasilitasi sesuai yang dijanjikan dan sesuai yang disampaikan di dalam dokumen-dokumen yang sudah kami kirim kepada internasional akreditasi AKAS. Dan hari ini akan kami tunjukkan apa-apa yang sudah kami miliki dan apa-apa yang sudah kami janjikan untuk continuous quality improvement. Dan setelah ini kami terus akan berbenah bahwa kami sudah mendapatkan banyak hal masukan, dan setelah visitasi luring ini kami yakinnya ada banyak hal yang akan disampaikan oleh AKAS di dalam rangka proses perbaikan mutu pendidikan di FPIKUB di masa yang akan datang untuk bisa internasionalisasi. Terima kasih. Jadi sesungguhnya kita mempunyai 8 prodi dan 6 prodi saat ini diakreditasi oleh AKAS. Keunggulan FPIKUB sebagai fakultas ilmu terapan, kami mempunyai kekuatan laboratorium lapang. Di samping laboratorium yang ada di fakultas adalah laboratorium akademik yang dalam rangka memenuhi atau memfasilitasi capaian pembelajaran lulusan. Dan kemudian laboratorium lapang kami yang punya 3 lokasi, satu di Marine Station yang hari ini akan divisitasi oleh AKAS, dan kami juga punya yang
brackish water itu ada di Probolinggo, dan kami punya juga yang fresh water itu ada di Sumber Pasir, Kecamatan Tumpang. Ketiganya merupakan satu supporting atau pendukung yang sangat kuat bagi ilmu terapan seperti EPIK UB ini, dan ke depan akan kami lebih perkuat lagi lab-lab atau field laboratory kami di dalam rangka menunjang capaian untuk ilmu terapan, khususnya adalah EPIK UB. Terima kasih. Pemirsa, menapaki visi sebagai World Class University, Universitas Brawijaya berkomitmen untuk menjadi agen perubahan ekonomi dengan melakukan inovasi sekaligus agen perubahan peradaban. Menurut Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, sebagai agen perubahan peradaban, UB berpegang pada filosofi Brawijaya yang tertuang dalam 4 pilar utama. Sekarang perguruan tinggi ini dituntut sebagai agen perubahan ekonomi. Artinya apa? Kita harus bisa menghasilkan inovasi. Ya, dan untuk UB, khusus UB ini, di samping agen perubahan ekonomi, kita pengen juga menjadi salah satu universitas menjadi agen perubahan peradaban. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak hanya ekonomi, tidak ada pendidikan, tidak hanya knowledge, tetapi juga kita menjadi agen perubahan peradaban. Nah, perubahan peradaban yang bagaimana? Ini sesuai dengan filosofi kita. Jadi Universitas Brawijaya itu punya filosofi yang disebut dengan Brawijayan. Nah, ini mungkin belum banyak terekspos ini. Nah, apa itu filosofi Brawijayan? Itu paling tidak ada 4 pilar penting filosofi Brawijayan itu, dan ini menjadi darah kita di Universitas Brawijaya dalam seluruh pengelolaan dan tata laksana yang ada di universitas, termasuk model pendidikan. 4 pilar itu yang pertama adalah kesatuan. Jadi UB ini, warga UB ini merupakan kesatuan seluruh elemen warga Indonesia. Hampir mungkin semua suku, saya kira semua suku ada di UB. Semua bisa belajar di UB, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi pilar persatuan. Yang kedua adalah pilar globalisasi. Mahasiswa di UB itu tidak hanya dari Indonesia, kita memiliki mahasiswa internasional, dan bahkan kita juga bisa memberi beasiswa tidak hanya kepada mahasiswa Indonesia, tapi beasiswa juga kita berikan kepada mahasiswa asing sebagai bentuk kepedulian kita untuk transferring tadi pengetahuan dan budaya kita ke luar negeri, sehingga peradaban yang kita susun itu, peradaban adiluhung Indonesia itu tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia, tapi kita akan spreading, kita sebarkan kepada orang-orang luar negeri. Jadi kita mimpi Indonesia itu seperti zaman Majapahit, jadi budayanya juga akan tersebar sampai luar negeri. Kemudian pilar yang ketiga adalah toleransi. Jadi Bapak sekalian, UB seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi adalah satu-satunya perguruan tinggi yang sampai sekarang menandatangani kesepahaman dengan Densus bahwa UB ini tegak menegakkan toleransi. Kita tidak mendukung intoleransi sama sekali dalam segala hal. Dan tidak hanya Densus, kita juga kemarin mulai menyusun kerjasama juga dengan BNPT. Ya, jadi seluruh aspek kehidupan kita, ya kita masuk ke bahwa UB ini adalah kampus toleran terhadap segala hal. Kemudian pilar yang keempat itu adalah pilar kesetiaan dan kesetaraan. Dan UB ini salah satunya adalah kita setara dalam hal gender, ya, termasuk juga dengan teman-teman yang difabel. Jadi termasuk UB ini mendapatkan penghargaan internasional sebagai kampus yang ramah teman-teman difabel. Jadi kita juga ada mahasiswa kita yang dari difabel dan kita ramah terhadap
difabel. Kita mendapatkan penghargaan internasional. Demikian juga kesetaraan, saya kira kesetaraan dan kesetiakawanan, bahwa kita tidak ingin ada elemen bangsa, anak bangsa yang tidak bisa sekolah di UB gara-gara tidak punya uang. Sehingga sistem UKT kita sistemnya adalah grading, tergantung dari pendapatan orang tua siswa. Dan kita juga banyak yang teman-teman mahasiswa yang tidak yang free SPP, itu kita berikan. Dan bahkan kemarin saya cek ke WR2 ya, WR2 berapa banyak sih kira-kira anggaran yang teralokasikan termasuk dalam hal untuk pembebasan uang UKT itu lebih dari 44 miliar dalam waktu 1 tahun. Pemirsa, upaya restorasi ekosistem yang terstruktur harus dimanifestasikan, maksud kami dimanifestasikan untuk mengatasi krisis iklim yang saat ini sedang dihadapi dunia. Pemanasan global yang semakin intens menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam dan beberapa kawasan pesisir di dunia terancam tenggelam. Kolaborasi antar pihak untuk menyelamatkan ekosistem pesisir menjadi kunci yang krusial dalam penanggulangan krisis iklim. Berikut pemaparan Profesor Rudianto, Profesor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Peranan kawasan pesisir sangat penting dan strategis sebagai upaya mengurangi perubahan iklim. Salah satu ekosistem pesisir yang sangat besar peranannya untuk mencegah terjadinya dampak perubahan iklim adalah mangrove. Mangrove sebagai ekosistem pesisir memiliki peran menahan abrasi terhadap tsunami, mendukung berkembangbiaknya ikan dan kepiting, memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dioksida yang lebih efektif jika dibandingkan hutan hujan atau hutan gambut. Kondisi mangrove di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2004 bahwa terjadi penurunan luas hutan mangrove di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2000 seluas lebih kurang 8,6 juta hektar. Dan pada saat ini hanya tersisa 1, juta hektar atau 44,73%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendata bahwa luas hutan mangrove di Indonesia sekitar lebih kurang 3,3 juta hektar, di mana lebih kurang 600.000 hektar dalam kondisi kritis. Laju pengurangan luas hutan mangrove dalam beberapa dekade terakhir mengalami laju kehilangan luasan yang semakin cepat yang diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan, perluasan kawasan pertanian, eksploitasi hutan yang berlebihan, pembangunan perumahan dan industri, dan bendungan hulu, pengerukan, dan pembangunan perkotaan yang semakin intensif. Dampak menipisnya tutupan mangrove akan menurunkan kemampuannya untuk menyimpan dan menyerap karbon. Untuk mengatasi permasalahan makin terdegradasinya kawasan pesisir dan makin rusaknya hutan mangrove, saya melakukan penelitian untuk menyelesaikan dampak kerusakan pesisir dan hutan mangrove dengan basis keterpaduan analisis ekologi untuk konservasi, analisis pemanfaatan untuk ekonomi, dan analisis sosial budaya untuk kearifan lokal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa persoalan terdegradasinya kawasan pesisir di seluruh dunia perlu dilakukan restorasi ekosistem pesisir sebagai upaya penting untuk memulihkan kondisi ekosistem pesisir yang rusak. Maka pada tanggal 1 Maret 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mendeklarasikan tahun 2021 sampai tahun 2030 sebagai dekade PBB tentang restorasi ekosistem. Para peneliti dunia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim di kawasan pesisir melalui fokus penelitian terkait aspek biofisik seperti pengukuran suhu, gas rumah kaca, kenaikan panas muka air laut, abrasi, erosi, amblesan, badai tsunami, banjir rob. B. Penelitian kondisi sosial, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir yang terkena tsunami. Hadirin yang kami hormati, model yang dikembangkan oleh IGN dan WRI tahun 2014 tentang model Restoration Opportunities Assessment Methodology
Pendekatan ini mengemukakan bahwa untuk memulihkan kerusakan pesisir perlu dilakukan dengan pendekatan pengelolaan ekosistem pesisir yang terpadu, yang meliputi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, disertai dengan perlunya pengelolaan mulai dari perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi. Saya meneliti bahwa untuk memulihkan wilayah kerusakan pesisir di Indonesia yang rusak memerlukan penanganan segera dan berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut berbentuk gotong royong yang diterjemahkan melalui konsep kolaboratif manajemen dengan mengerahkan semua tenaga para pemangku kepentingan atau stakeholder di tingkat desa, kelurahan untuk memulihkan kembali secara bersama-sama kondisi hutan mangrove yang rusak berbasis restorasi ekosistem pesisir. Saya melakukan penelitian di beberapa lokasi sampel di Provinsi Jawa Timur, antara lain di pesisir Kabupaten Lamongan, Desa Penunggal di Kabupaten Pasuruan, di Alas Purwo di Taman Nasional di Kabupaten Banyuwangi, dan pesisir Celungup di Kabupaten Malang. Saya memilih Provinsi Jawa Timur karena hampir separuh dari hutan mangrove-nya rusak. Akademi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Profesor Rudianto memaparkan bahwa akibat penumpuknya kadar emisi di atmosfer terjadi pengasaman laut secara global karena kadar oksigen menurun sejak pertengahan abad ke-20. Penelitian Profesor Rudianto mengemukakan pengurangan luas hutan mangrove diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan, perluasan kawasan pertanian dan peternakan, eksploitasi hutan dan pembangunan perumahan. Pendorong atau driver analisis kerusakan mangrove dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan yang makin meningkat di kawasan pesisir, terutama untuk kegiatan budidaya. Pertumbuhan penduduk merupakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kerusakan pesisir dan deforestasi mangrove. Status kawasan mangrove di Provinsi Jawa Timur dan pendorong deforestasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambar A, deforestasi mangrove dari tahun 1991 sampai 2019. Gambar B, perubahan areal budidaya dari tahun 1991 sampai 2019. Gambar C, perubahan kawasan permukiman dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Gambar D, pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Gambar E, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir tahun 2008 sampai 2019. Dan gambar F, produksi kayu bulat dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Berdasarkan informasi dari status kondisi mangrove tersebut, bahwa presentasi luasan mangrove di Provinsi Jawa Timur menurun sebesar 79,47% selama 28 tahun. Di mana luas mangrove pada tahun 1991 adalah 57.500 hektar dan menurun menjadi 11.800 hektar pada tahun 2019. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di seluruh kabupaten yang meningkat dari tahun 2008 hingga 2019 sekitar 1,07%. Begitu juga jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir tahun 2008 sekitar 25.683.752 jiwa, meningkat menjadi 27.681.000 jiwa pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk terkait dengan kebutuhan penggunaan lahan, terutama untuk permukiman, meningkat dari 390.000 menjadi 507.700 pada tahun 2008 sampai 2019 atau 0,5 hingga 1,2%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir meningkat dari 390.000 menjadi 507.700 hektar pada tahun 2008 sampai 2019 atau 0,8 sampai 1,2%. Kegiatan budidaya atau tambak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi deforestasi mangrove di Provinsi Jawa Timur. Dalam 5 tahun terakhir, petani membuka hutan mangrove untuk tambak garam yang dapat mempengaruhi keberadaan hutan mangrove meskipun digunakan secara bergantian dengan kolam ikan. Hasil analisis tekanan atau stress analysis menunjukkan bahwa budidaya perikanan di Provinsi Jawa Timur meningkat hingga tahun 2019 dan kemungkinan akan berkembang terus karena peningkatan nilai ekonomi tambak udang.
Produksi kayu bulat di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 3.351.598 meter kubik pada tahun 2014 dan turun menjadi 3.229.887 meter kubik pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 3.912.134 meter kubik pada tahun 2019. Produksi kayu sangat terkait dengan deforestasi mangrove di Provinsi Jawa Timur. Penebangan liar terjadi karena pembukaan lahan untuk budidaya industri, pelabuhan, pertanian, kayu bakar, dan pembuatan arang. Pemirsa, HKI atau hak kekayaan intelektual sedang gencar dimasyarakatkan oleh para akademisi seluruh Indonesia. Sentra HKIUB turut mengajak mahasiswanya untuk aware terhadap hak perlindungan terhadap karya ilmiah yang dihasilkan. Urgensi mengenai HKI terutama hak paten disampaikan oleh Profesor Elok Zubaidah selaku Ketua Sentra HKI Universitas Brawijaya dalam pelatihan kepenulisan hak kekayaan intelektual untuk mahasiswa. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di UB ini ada pusat HKI yang mengelola ya, pendaftaran paten dan hak cipta ya, di mana di bawah Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Ini perlu saya kenalkan kepada adik-adik bahwa di UB itu ada DI2B yang mengelola 4 pusat yaitu pusat inkubasi, inovasi, HKI, dan penerbitan ya. Ini perlu saya sampaikan. Karena adik-adik ini kalau nanti PMW-nya itu betul-betul dikelola dengan baik ya dan sukses, maka bisa didaftarkan di DI2B ya untuk menerima ikut kompetisi pendanaan yaitu di pusat inkubasi yang namanya YIB ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, kompetisi ini adalah untuk memberikan pendanaan pada mahasiswa yang berwirausaha ya, setiap tahun ada ya. Sebelum masuk ke tugas saya, mungkin saya ingin menyamakan persepsi dulu apa itu paten, apa itu hak cipta, apa itu merek ya, karena jangankan mahasiswa ya, beberapa dosen juga masih bingung itu. Saya mau mendaftarkan paten, ternyata hak cipta ya, mau mendaftarkan ya banyak sekali hak cipta itu mereka mendaftarkan paten, sehingga perlu saya sampaikan dulu di sini. Apa urgensinya untuk dilindungi? Seperti tadi adalah mencegah terjadinya upaya pemalsuan ya dari seseorang ya. Sehingga apa yang keuntungan bagi pencipta dan penemu ya, insentif mendapatkan insentif atas keberanian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kemudian menghasilkan nilai ekonomi yang mendorong untuk berkreativitas lebih lanjut ya, karena paten yang dihasilkan itu bisa dijual ya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemirsa, untuk melatih implementasi skill langsung kepada masyarakat, FKUB turut aktif dalam program Penmas FKUB Goes to School. Dalam program ini, mahasiswa kedokteran terjun langsung ke beberapa SD yang ada di sekitar Malang untuk memberikan pembelajaran langsung kepada murid-murid SD tentang pentingnya edukasi kesehatan sejak dini. Berikut pemaparan Sekretaris Penmas FKUB Putri Indastri. Sekarang berada di SD Klojen dalam rangka kegiatan kami, salah satu event dari Hari H Penmas FKUB 2022 yaitu Penmas Goes to School. Nah, Penmas Goes to School ini akan tersebar di 12 SD di kota maupun di Kabupaten Malang, dan untuk ini hari ini adalah hari kedua Penmas Goes to School dan bertempat di SD Klojen. Nah, ada SD-SD lain yang juga hari ini yaitu ada 5 SD dan kemarin juga sudah 5 SD. Jadi totalnya adalah 12 SD sendiri. Nah, untuk goals dari kami sendiri, kami berharap
berharap untuk dari kami sendiri, ini adalah ajang dari kami untuk melatih, untuk dari kami turun ke lapangan. Salah satunya adalah dari adik-adik SD sendiri. Dan untuk goals dari SD sendiri, kami berharap bahwa ini adalah ajang pembelajaran untuk adik-adik dari SD dengan sangat ceria seperti itu, karena ini juga adalah rangkaian dari MPLS seperti itu. Nah, kami juga rencananya akan berangkat ke desa juga pada tanggal 31 Juli 2022 untuk langsung kami terjun ke masyarakat. Oke, untuk kegiatan di SD sendiri itu dari kami ada banyak. Yang pertama ada dari Satmata. Satmata sendiri itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu adalah senam dan nantinya mewarnai. Nah, untuk senam sendiri itu nanti akan dilakukan di lapangan dan mewarnai akan dilakukan di kelas. Lalu nanti ada juga paduka edukasi kesehatan mengenai pola hidup bersih dan sehat. Lalu nanti juga ada Mahardika adalah edukasi mengenai keagamaan Islam. Lalu nanti juga kita akan bersenang-senang dengan adik-adik dengan cara membuat jasuke, jagung susu keju yang kami perkirakan itu kan juga sangat sehat dan sangat cocok untuk adik-adik SD. Jadi semua kegiatan itu akan kami kemas dalam satu rangkaian dan nanti di semua kloter di SD itu akan mendapatkan seluruh rangkaian, jadi akan diselenggarakan secara shift-shiftan seperti itu. Oke. Untuk yang melatar belakangi kami sendiri, yang pertama kami kan pengabdian seperti itu dan kami juga dari Fakultas Kedokteran, jadi berbau kesehatan seperti itu. Nah, untuk topik-topik yang kami angkat tadi sebagai kegiatan kami itu adalah topik-topik kesehatan dan mengapa kami memilih kegiatan-kegiatan untuk kami taruh di SD, karena kami sudah mengemas hal tersebut semenyenangkan mungkin dan seefektif mungkin sehingga dari adik-adik mendapatkan manfaatnya tapi juga bersenang-senang, dan kami juga belajar bagaimana cara menghadapi teman-teman SD seperti itu, anak-anak kecil. Jadi dari kami juga mendapatkan pembelajaran bagaimana sih terjun ke masyarakat seperti itu. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyampaikan mahasiswa sebagai generasi muda nantinya akan menjadi future leader, pemimpin dan panutan masyarakat. Sehingga penguatan karakternya harus baik untuk mampu bersinergi membangun negeri. Bersama hal tersebut, kampus UB melalui mata kuliah wajib kurikulum berkomitmen untuk mendukung penumbuhan dan karakter mahasiswa. Penting lagi Bapak Ibu, bahwa pembinaan karakter ini kalau menurut saya tidak bisa dengan mudah kalau diajarkan secara konvensional di dalam kelas. Sehingga mau nggak mau kita harus mengadakan model-model pembelajaran baru yang sesuai dengan konteks mahasiswanya, yaitu generasi milenial sekarang. Nah, ini saya kira tantangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya berpikir kalau model pembelajaran ini dalam bentuk kayak tadi sudah sampaikan, saya tadi sudah rasa-rasa dengan Pak Ketua AKD dalam bentuk misalnya proyek-proyek tertentu, proyek kemanusiaan, ya, proyek sosial dan seterusnya, itu mungkin akan mudah tertanam dan akan bermanifestasi menjadi sebuah culture atau sebuah budaya. Dan ini saya kira Bapak Ibu mungkin bisa dipertimbangkan dan bisa dirumuskan ya model-model pembelajaran bagaimana. Dan demikian juga mungkin juga model pembelajaran yang sifatnya blended dan juga sistem blok. Nah, kalau misalnya sistem blok dalam bentuk bootcamp, dalam bentuk proyek kemanusiaan, proyek sosial, proyek keagamaan, proyek kebangsaan misalnya, sehingga mahasiswa terlibat aktif dan memahami situasi yang ada, dan dari konsep yang dipelajari dia akan berubah menjadi sebuah perilaku. Nah, ini saya kira kalau sampai di situ akan sangat luar biasa. Dan generasi kita, ya mahasiswa ini meskipun pinter, sepinter-pinternya bidang keilmuannya, tetapi kalau karakternya tidak bagus, maka sebenarnya akan sia-sia. Ya, dan di masyarakat itu akan menjadi bagian dari masyarakat yang kurang bisa menyatu membangun negeri secara bersinergi bersama-sama anak bangsa yang lain. Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.